Halo teman-teman, berikut ini adalah video tentang kemampuan numerik soal cerita dengan tema jual beli bagian yang kedua. Sebelumnya sudah ada pembahasan tentang bagian yang pertama. Silahkan disimak dulu jika teman-teman belum menonton bagian pertamanya. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Soal cerita tentang jual beli untung rugi ini secara umum terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama adalah soal yang di dalamnya ada persen-persennya. Misalkan seperti ini, membeli sebuah barang, kemudian labanya 20%. Atau soal seperti ini, diketahui harga beli dan harga jual lalu yang ditanyakan berapa persen kerugiannya. Atau bisa juga seperti ini, diketahui harga jualnya dan dikasih tahu labanya 25%, berapakah harga belinya. Ini adalah tipe pertama dari soal cerita tentang jual beli. Nah, ketiga soal ini, yang tipe pertama ini sudah kita bahas pada bagian yang pertama. Sekarang kita melanjutkan soal cerita jual beli bagian yang kedua atau tipe yang kedua yang di dalam soalnya itu tidak ada persen-persen. Contohnya seperti ini. Akan tetapi di dalam soal seperti ini biasanya menggunakan satuan-satuan seperti kodi, lusin, kuintal, ton, rim, dan lain-lain. Contohnya lagi seperti ini, atau juga yang seperti ini. Pada video kali ini kita akan bahas ketiga soal ini, soal-soal yang di dalamnya tidak ada persennya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga Rp600.000 per kodi. Pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga Rp400.000 per lusin. Dalam waktu 2 hari pakaian tersebut habis terjual. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, oke teman-teman, di sini ada dua satuan. Yang pertama kodi, yang satu lagi adalah lusin. Nah, itu kita harus hafal teman-teman. Satu kodi itu sama dengan 20 buah gitu ya. Kalau buku berarti 20 buku. Oke, kalau pakaian berarti 20 pakaian. Sedangkan satu lusin, kalau lusin biasanya kebanyakan sudah tahu, lusin itu adalah 12 buah ya. Nah, sekarang seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga Rp600.000. Berarti 3 kodi. Nah, kalau 3 kodi dikali 1 kodinya 600.000 ya teman-teman. Nah, 600.000. Kita cari dulu nih modalnya berapa. 3 kali 6 itu 18. Lalu kita hitung nolnya ada 5, berarti ditambahkan 5 lagi ya. 2, 3, 4, 5. Berarti 1.800.000. Ini modal ya. Ini adalah modal. Kemudian, pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga Rp400.000 per lusin. Nah, per lusin teman-teman, tadi 1.800.000, berarti dia beli 3 kodi. Nah, 3 kodi itu berarti 3 kali 20 buah ya. 3 kali 20 buah. Ini di sini. Kalau satu kodinya 20 buah, berarti 3 kodinya itu 3 kali 20, berarti 60 buah. Oke. Berarti pakaian tadi dia beli sebanyak 60 buah. Sekarang dia jualnya per lusin teman-teman ya, per lusin. Nah, 60 buah ini kalau kita ubah ke lusin berarti 60 dibagi 12 karena satu lusin itu 12 ya. Nah, 60 dibagi 12. 60 bagi 12 hasilnya adalah 5. Berarti 60 buah ini sama dengan 5 lusin. Oke. Nah, berarti ini yang dia beli modalnya 3 kodi, lalu dia jual
per lusin gitu. Yang satu lusinnya itu harganya adalah 400.000. Berarti karena dia beli 60 buah, 60 buah itu adalah 5 lusin, lalu 5 lusin dikali 400.000. Hasilnya adalah 2 juta. Nah, ini adalah harga jualnya. Oke. Lalu pertanyaannya, keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, oke, berarti keuntungannya dia beli 1.800.000, dia jual 2 juta. Berarti untungnya 2 juta dikurang 1.800.000. Hasilnya adalah 200.000. Berarti jawabannya adalah A. Oke, teman-teman, gampang ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Seorang pedagang membeli satu rim kertas A4 dengan harga Rp50.000. Kertas tersebut dijual eceran per 5 lembar. Oke ya, dia jual eceran yang sekali jual itu 5 lembar, 5 lembar, 5 lembar, itu maksudnya. Agar pedagang tersebut mendapat keuntungan 20.000, maka harga ecer per 5 lembar kertas adalah, oke, di sini ada satuan rim. Kita harus tahu teman-teman. Ini kalau kita beli kertas satu rim itu isinya, iya, satu rim itu isinya adalah 500 ya, 500 lembar. Oke, ini dia beli nih. Berapa modalnya dia beli ini? Modalnya adalah 50.000. Sekarang yang satu rim ini atau 500 lembar ini dia mau jual. Dia jual berapa? Eceran. Ecerannya berapa lembar? 5 lembar ya. Jadi 5 lembar, 5 lembar, 5 lembar, 5 lembar. Nah, berarti berapa banyak tuh ecerannya? Berarti 500 dibagi dengan 5. Karena sekali jual atau sekali ngecer itu 5 lembar. Dia adanya 500. 500 dibagi 5, berarti hasilnya 100 ya. Berarti 100 eceran. Maksudnya 100 paket gitu ya. Nah, dia akan jual yang 500 lembar tadi ke dalam 100 paket. Yang satu paketnya isinya 5 lembar. Dia pengen untung agar pedagang tersebut mendapat keuntungan 20.000. Maka harga ecernya berapa? Oke, tadi modalnya 50.000 di sini. Lalu dia pengen untung itu 20.000. Berarti dia harus jual dengan harga 70.000. Ini dia harus jual nih. Dia harus jual 70.000. Nah, berapa dia harus jual? Sedangkan ecerannya itu ada 100 ya. Nah, dia pengen terjual semuanya dengan harga 70.000. Yang ecerannya itu ada 100. Nah, begini. Berarti 70.000 dibagi dengan 100 eceran atau 100 paket. Hasilnya adalah, ini nolnya 2 kita coret, dicoret juga 2 di atas, sehingga yang tersisa 700. Oke, berarti jawabannya adalah 700 rupiah. Oke teman-teman, bisa ya dipahami caranya ya. Saya ulangi secara ringkas. Dia beli satu rim itu 500 lembar dengan modal 50.000. Lalu dia mau jual dengan eceran, satu eceran itu 5 lembar. Karena ada 500 lembar, terus sekali jual itu 5 lembar, berarti ada 100 kali jual, 100 eceran, atau boleh kita bilang 100 paket. Nah, karena dia ingin untung 20.000, berarti 100 paket yang di sini itu harus laku dengan harga 70.000. Oke? Ya, berarti 70.000 dibagi 100 dapatnya 700 rupiah. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah seorang pedagang membeli 20 kg apel dengan harga 500.000. Setengahnya ia jual dengan 35.000, sedangkan setengah lagi karena sudah rusak dia jual dengan harga 30.000. Jika semua apel terjual, berapakah keuntungannya? Oke, teman-teman, berapa keuntungannya? Keuntungan itu berarti harga jual dikurang harga beli atau dikurangi modal. Oke, sekarang coba kita hitung dulu dia jual, berapa dia dapat duit setelah menjual semuanya. Di soal dikasih tahu setengahnya ia jual dengan harga 35.000. Setengahnya, setengah dari 20 kilo. Setengahnya adalah 10 kilo, benar. Oke, berarti 10 kilogram itu dikali dengan 35.000. Hasilnya adalah 350.000. Dan setengahnya lagi, nah setengahnya lagi berarti yang 10 lagi dijual dengan harga 30.000. Berarti 10 dikali 30.000. Totalnya 300.000. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 650.000. Jadi
semua apelnya sudah terjual dan dia dapat duit 650.000. Sedangkan modalnya tadi dia beli adalah 500.000. Dia beli tadi 500.000. Nah, berarti keuntungannya kita kurangi 650 dikurangi 500. Hasilnya adalah 150.000. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman. Nah, ini saya tulis begini ya, karena ketika ujian nanti teman-teman harus tulis seperti ini. Bahkan nih teman-teman, sebenarnya ini teman-teman nggak harus tulis supaya cepat gitu ya. Nah, dan teman-teman jangan tulis rapi gitu ya. Misalnya seorang pedagang membeli 20 kg apel dengan harga 500.000. Oke, beli sama dengan 500.000. Oke. Lalu menjual setengahnya dengan 35.000. Oh, setengahnya berarti setengah kali 20. Berarti 10 dikali 35.000. Oke, dapatnya sekian. Lalu yang setengah lagi sekian. Berarti harga jual sama dengan 350 tambah sama dengan 650. Lalu untung sama dengan jual dikurang beli. Ya, kalau teman-teman buat kayak gini, teman-teman nggak selesai begitu ya. Nah, teman-teman, cukup yang ini ada di pikiran kita. Oke. Oleh karena itu saya membahasnya tidak terlalu rapi dengan menulis seperti ini. Saya khawatir teman-teman mengikuti cara yang ini, sehingga ketika ujian nanti ya membuat cara seperti ini pasti lama, begitu ya. Kita cuma perlu idenya, lalu kita cuma perlu tulis hitung-hitungannya begitu. Oke, supaya itu bisa selesai dengan cepat. Baik, demikian pembahasan kita tentang kemampuan numerik soal cerita pada tema jual beli. Total ada 2 video tentang tema jual beli ini. Kemudian pada video berikutnya kita membahas kemampuan numerik soal cerita tentang aljabar. Nah, aljabar ini maksudnya banyak kasus gitu ya. Banyak kasus yang akan kita bahas juga nanti dalam beberapa video. Sampai jumpa pada video berikutnya.